Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat seiring salam mari sama-sama kita curah limpahkan kepada orang yang belum pernah ke Bogor tapi namanya tetap tersohor, orang yang belum pernah ke Bandung tapi namanya tetap agung, orang yang membawa kita dari zaman gelap gulita sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini, minaz zulumati ilan nur, yakni habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka azab Allah amatlah pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai makhluk Allah yang diciptakan sempurna, yang memiliki akal pikiran, tentunya kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, nikmat Allah selalu terkucur kepada kita. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Tentu jawabannya ada 3 cara kita mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, kita bisa bersyukur kepada Allah dengan hati kita. Artinya, ketika kita diberikan kepintaran, kesuksesan, dan kebahagiaan, tentunya itu atas dasar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita. Kemudian cara yang kedua kita bersyukur kepada Allah bisa dengan lisan kita.
Artinya ketika kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ucapkan syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena Allah lah yang berhak menerima pujian. Kemudian yang ketiga, cara kita mensyukuri nikmat Allah yang ketiga yaitu dengan perbuatan. Artinya kita ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, dari ketiga cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersyukur dengan hati kita, kita bisa bersyukur dengan lisan kita, dan kita bisa bersyukur dengan perbuatan kita. Mudah-mudahan dengan ketiga cara kita mensyukuri nikmat Allah tentunya membawa kita kepada ketakwaan dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat hadirin semuanya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.